Kamu usia 52. Dokter bilang kanker. BPJS langsung menanggung. Kemoterapi, operasi, rawat inap, semua ditanggung. Tagihan rumah sakit yang bisa sampai 300 juta, nol dari kantong kamu. Tapi selama 8 bulan pengobatan, kamu tidak bisa bekerja. Biaya hidup tetap berjalan. Cicilan tetap berjalan. BPJS tidak menanggung itu. Hari ini kita bahas apa yang BPJS tidak bisa lakukan dan apa yang harus kamu siapkan sekarang. Mari kita lihat angkanya langsung. Di sebelah kiri, apa yang BPJS menanggung? Kemoterapi, operasi, rawat inap, konsultasi lanjutan. Semua di rumah sakit mitra BPJS. Potensi tagihan 100-300 juta rupiah. Kamu bayar nol dari kantong sendiri. Ini luar biasa. Dan ini alasan utama kenapa BPJS wajib dimiliki siapapun. Tapi lihat kolom kanan. Selama 8 bulan pengobatan, ada yang tetap harus kamu bayar sendiri. Biaya hidup bulanan, 8 bulan, 120 juta. Cicilan rumah, 8 bulan, 40 juta. Obat-obatan yang tidak masuk formularium BPJS, 10-30 juta. Transport ke rumah sakit, kontrol rutin, pemeriksaan berkala, 5 juta. Second opinion dari spesialis di rumah sakit swasta, karena kadang kamu butuh kepastian, 2-5 juta. Total gap, sekitar 175-195 juta rupiah. BPJS membayar rumah sakitmu. Tapi siapa yang membayar hidupmu selama kamu sakit? Itu pekerjaan asuransi penyakit kritis, critical illness. Sum assured 500 juta rupiah. Langsung ditransfer ke rekening kamu saat diagnosis. Tidak perlu klaim pertagihan, tidak ada antrian. Gunakan untuk apa saja? Biaya hidup, cicilan, obat yang tidak tercover, semua bisa. Gap 175-195 juta rupiah tertutup. Masih ada sisa. Sekarang, banyak orang yang bingung. Asuransi swasta itu apa saja? Mana yang perlu dibeli? Ada 3 jenis yang perlu kamu pahami. Pertama, asuransi kesehatan swasta. Ini yang paling sering ditawarkan agen. Cara kerjanya, reimburse atau cashless, menanggung biaya rawat inap. Kelebihannya, akses kamar VIP, rumah sakit pilihan, tanpa antrian. Tapi ini adalah duplikasi BPJS. Beli asuransi kesehatan swasta hanya kalau kamu memang butuh fasilitas premium, rumah sakit pilihan, kamar VIP. Kalau tidak, ini pengeluaran mahal untuk sesuatu yang sebagian besar sudah ditanggung BPJS. Kedua, asuransi penyakit kritis, critical illness. Ini yang berbeda, bukan untuk menanggung tagihan rumah sakit. Ini memberikan uang tunai langsung ke kamu saat diagnosis. Kanker, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, bypass. Satu pembayaran, langsung ke rekening. Tidak perlu klaim pertagihan. Gunakan untuk apa saja. Ini income replacement, bukan health reimbursement. Kesimpulan, ini adalah kombinasi terbaik dengan BPJS. BPJS untuk biaya medis, CI untuk biaya hidupmu. Ketiga, asuransi jiwa. Ini bukan untuk kamu, ini untuk keluargamu kalau kamu meninggal. Mengganti penghasilan yang hilang, melindungi tanggungan. Kalau kamu masih punya tanggungan yang bergantung pada penghasilanmu, ini tetap penting. Sesuaikan sum assured dengan berapa tahun penghasilan yang perlu diganti. Sekarang angka konkretnya, lihat tabel ini. Asuransi kesehatan swasta untuk usia 46-55, plan silver dengan limit 500 juta rupiah, 900 ribu rupiah sampai 1,3 juta rupiah per bulan. Plan gold, limit 2 miliar rupiah, 1,8 sampai 2,5 juta rupiah per bulan.
Di usia 56 ke atas, premi melompat lagi. Plan Silver sudah di atas 1,8 juta rupiah, Plan Gold di atas 3,2 juta rupiah. Sekarang lihat baris Critical Illness. Untuk usia yang sama, 46-55, premi CI murni dengan sum assured 500 juta rupiah, 300 ribu rupiah sampai 500 ribu rupiah per bulan. Jauh lebih murah. Karena CI tidak menanggung biaya rawat inap harian. BPJS yang menanggung itu. CI hanya membayar 1 kali saat diagnosis. Dan 1 baris yang tidak berubah di semua kolom, BPJS kelas 1, Rp150.000. Di usia 31, di usia 46, di usia 56, tetap Rp150.000. 2 insight penting dari tabel ini. Pertama, inflasi medis 2026 tercatat 10-15% per tahun. Premi naik setiap tahun. Kedua, beli CI di usia 45 dibandingkan usia 55, selisih 100-200 ribu rupiah per bulan. Dikalikan 10 tahun, kamu hemat 12-24 juta rupiah. Waktu terbaik untuk beli sekarang selagi sehat. Kalau sudah ada kondisi pra-ada, premi naik drastis atau pengajuan ditolak, atau kondisinya dikecualikan dari polis. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? 1. BPJS tetap wajib, ini fondasi. Bayar kelas 1, Rp150.000 per orang per bulan, tidak bisa digantikan. 2. Tambahkan critical illness sekarang, selagi sehat. Sum assured minimal cukup untuk menutup biaya hidup 12-18 bulan keluargamu. Tambah buffer untuk biaya tak terduga. Hitung angka itu. Itu adalah angka minimum di polis CI kamu. 3. Simpan dana darurat kesehatan liquid 50-75 juta rupiah di reksadana pasar uang. Untuk biaya yang tidak masuk BPJS dan tidak trigger CI. Asuransi kesehatan swasta, hanya kalau kamu benar-benar butuh fasilitas premium. Pertanyaan untuk kamu sekarang, sudahkah kamu punya critical illness coverage? Kalau belum, berapa biaya hidup keluargamu selama 12 bulan? Hitung angka itu minggu ini. Di video berikutnya, kita bahas bagaimana membangun passive income dari portfolio. Berapa portfolio yang kamu butuhkan untuk menghasilkan 15 juta rupiah per bulan? Kita hitung bersama. Subscribe dan aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini ke siapapun yang kamu tahu sudah punya BPJS, tapi belum pernah menghitung gap-nya. Sampai minggu depan.